Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 40 ayat yang pertama. Kasih dari Tuhanku. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setiamu kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaatmu dari sektor 1 sampai dengan 9, semua atas kasih setiamu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaatmu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca bacaan Mazmur yang pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 49 ayat 1, Kasih pasti lemah lembut.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah hari Rabu tanggal 26 Agustus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih oleh karena malam yang indah ini, Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Kami mohon kepadamu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati pikiran kami serta terangi dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saya akan baca untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 21. Ayat 26 dan 27, beginilah firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan hari pas hari. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga malam ini, bacaan Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga 27 diberi tema melindungi yang lemah. Melindungi yang lemah. Dan menurut judul Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi Peraturan tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia. Peraturan tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia. Kitab Keluaran bahasa Yunaninya disebut Exodus atau keluar. Menurut orang Jerman, Keluaran disebut kitab Musa yang kedua. Karena kitab Musa yang pertama kitab Perjanjian, sehingga Keluaran disebut kitab Musa yang kedua. Sedangkan tokoh utama dalam kitab Keluaran ialah Musa, hamba Allah. Di dalam bacaan ini, Allah menugaskan Musa untuk membuat peraturan untuk melindungi keselamatan dan kaum budak, termasuk di dalamnya peraturan tentang jaminan
nyawa sesama manusia. Satu hukum sebagai semua yang dimaksud di sini ialah satu hukum bagi semua, baik tuan maupun budak, apapun status seseorang. Peraturan yang dibuat oleh Musa atas perintah petunjuk Allah mengandung arti yang pertama, untuk menjadi pegangan baik para tuan maupun para budak. Yang kedua, tujuan tertentu ialah untuk menjamin keselamatan bagi para budak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan malam ini terdapat dua hal, yaitu dua hal itu ditujukan baik kepada tuan-tuan maupun kepada budak-budak. Di dalam peraturan itu mengandung arti agar supaya para budak diperlakukan secara manusiawi, bukan sebagai milik tuan mereka, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Sehingga tindakan keji, perlakuan yang sewenang-wenang, tidak mengenal kemanusiaan harus dihentikan. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 26-27 memberi contoh. Ayat 26, apabila seorang tuan memukul budaknya sampai cacat, matanya rusak, maka budak itu harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Yang kedua, ayat 27, apabila seorang tuan menumbuk mata, yang kedua, saya ulangi, menumbuk gigi budaknya sampai lepas, maka budaknya itu harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Di sini mempunyai arti bahwa sebagai budak pun mempunyai hak, pelindungan, jaminan keselamatan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 21 ayat 2, bahwa di situ Musa mencantumkan dalam peraturan apabila budak itu bekerja 6 tahun dan pada tahun yang ke-7 budak itu harus dibebaskan, harus dimerdekakan tanpa membayar uang. Begitu pula dalam bacaan ini, yang matanya rusak, yang giginya lepas, harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Seperti budak-budak yang sudah bekerja 6 tahun.
Sehingga dengan menempatkan semua kerugian bersama-sama hukum ini mencegah dan melindungi dari segala kejahatan terhadap para budak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua ayat tersebut terdapat beberapa pelajaran rohani yang sangat indah, yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Saya angkat hanya 3 saja. Yang pertama, peraturan yang dibuat oleh Musa atas perintah Allah, atas petunjuk Allah, dengan tujuan untuk melindungi yang lemah, yang tidak berdaya. Meskipun seorang budak harus dilindungi untuk menjadi budak, kebanyakan karena masalah ekonomi. Sebagai orang tua terlilit utang untuk membayar, tidak ada uang, anaknya dijual sebagai budak. Oleh sebab itu, peraturan yang Musa buat atas perintah Allah ini dengan tujuan untuk melindungi yang lemah, yang tak berdaya. Yang lemah tidak hanya para budak, yang dipandang yang lemah di samping budak adalah yatim piatu, para janda, dan orang asing. Mengapa? Apa sebabnya Musa dalam peraturannya melindungi yang lemah, yaitu para budak? Karena bangsa Israel pun pernah menjadi budak di negeri Mesir. Ya. Bangsa Israel pun pernah menjadi budak di negeri Mesir. Ini yang pertama. Oleh karena itu, supaya meskipun sebagai seorang budak harus tetap dilindungi dan dijamin keselamatannya. Yang kedua, kita pun dulu menjadi budak iblis, dikuasai oleh iblis. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah dibebaskan. Dan tidak hanya dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus. Kristus telah mengangkat harkat dan martabat kita, sehingga kita boleh menjadi manusia baru dan orang-orang yang telah dimerdekakan. Yang ketiga, apabila di dalam gereja kita ada peraturan yang disebut PPNJ, peraturan itu tentunya dengan tujuan untuk melindungi, untuk menjamin dari warga jemaat. Poin yang terakhir, apabila di antara kita mempunyai pembantu, ya, Bapak Ibu, apabila di antara kita mempunyai pembantu yang kerja di rumah kita, perlakukanlah yang manusiawi. Ia seorang pembantu, tapi dia juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Harus kita hargai, harus kita hormati, dan harus kita jamin keselamatannya.
Sebab apapun yang kita lakukan pada orang yang lemah, berarti kita sudah memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati. Amin. Mari kita respon dengan Kitab Bakti 69 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Tuhan selalu setia mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur dalam ibadah keluarga malam ini. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan, boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami. Bahkan boleh menguatkan iman kami. Agar kami boleh melindungi yang lemah, yang tak berdaya, yang penuh kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Tuhan beri kearifan kebijakan kepada Majelis Sinode agar boleh memimpin GPIB dengan baik.
Dengan demikian GPP boleh menjadi jemaat yang kuat kokoh iman dalam Kristus. Boleh bertumbuh, berkembang, berbuah demi kepujian Tuhan Yesus Kepala Gereja. Secara khusus berkatilah GPP Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9. Mulai dari anak-anak hingga para lansia, anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik. Juga para lansia, Tuhan kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan panjang umur. Agar meskipun sudah lansia, masih memiliki semangat yang tinggi untuk ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga Kristiani, agar boleh tercipta keluarga Kristiani yang harmonis, yang mesra, yang bahagia, yang diberkati oleh Allah. Berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Begitu pula bagi warga jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan yang indah ini, khususnya dalam situasi menghadapi virus corona, kuatkan iman jemaat-Mu agar tidak takut menghadapi virus corona. Agar dengan kuat iman mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi, mengayomi, dan menyelamatkan. Juga beri ketekunan, kedisiplinan kepada umat-Mu agar boleh tetap menjaga kesehatan, terus mengikuti protokol kesehatan. Bapa kami yang ada di surga, berkati pula upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Begitu pula bagi yang sakit karena virus corona, Tuhan berkenan mengasihi dan menyembuhkan. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien. Tuhan juga beri pengayoman, pengasihan, dan berkat. Berkati keluarga-keluarga yang berduka cita karena virus corona, agar supaya keluarga tetap teguh mempunyai keyakinan bahwa Allah Sang Khalik, Sang Pencipta tidak meninggalkan, tetapi berkenan memberi kekuatan, kesegaran, dan kesembuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Bukit Kasih Surabaya hanya ke tangan kasih dan kuasa Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan, umat Tuhan. Jadikan umat yang senantiasa teguh iman dalam Kristus Yesus. Bapa Surgawi, setelah selesai ibadah keluarga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya sesuai firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan melalui kitab Bakti 81 ayat yang pertama. Allah sumber kemurahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna hanya berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja, Rabu 26 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. 2. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 2 September 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 WIB. Penutup. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 26 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Tuhan dari kitab Bakti 276 ayat yang pertama. Cari dan bersihkanlah
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat akan duduk kembali.